semangat dulu sebelum pandemi gitu kan ya. Apalagi buat para peserta didiknya nih. Jadi mungkin yang mendidik juga, kalau kita kan di tengah pandemi kayak sekarang pasti ada dong hambatan-hambatan seperti apa. Nah gitu juga. Sebaiknya apa sih yang kita lakukan? Menyikapinya seperti apa dong pendidikan di masa pandemi ini? Itu dia yang bakal kita bahas hari ini Sahabat Kreatif ya, bersama dengan Kakak Eko Mursalin. Aku sapain aja. Hai Kak Eko. Hai juga Kak Resti. Wah, semangat banget nih. Kak Eko rapi banget loh hari ini. Masya Allah. Sayang para pendengar nggak kelihatan gitu ya. Iya, banget. Pakai kuku bisa lihat kayaknya. Bener banget. Ini memang dalam rangka apa sih, pakai dasi, pakai kemeja? Masya Allah. Ini sebenarnya baru pulang kerja nih Kak. Iya, baru pulang kerja. Kebetulan tema hari ini adalah pendidikan di masa pandemi, makanya agak rapi dikit. Oh gitu. Tergantung tema ya. Iya, tergantung tema ya. Nah, pendidikan di masa pandemi seperti apa nih ya Sahabat Kreatif baiknya? Buat kamu juga yang pengen tanya-tanya nanti boleh banget di invite aja di 0857 kali 916 ya. Oke, Kak Eko, gimana nih pendidikan di masa pandemi ini, seperti apa sih kita harus nyikapinya ya? Mungkin lebih lanjut deh sebelum panjang lebar, nanti ada yang mau tanya-tanya juga. Di awal ini pasti akan ada pengantar dari Kak Eko. Silakan Kak Eko. Baik. Terima kasih Kak Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan. Telinga bisa mendengar yang baik-baik, mata bisa melihat yang baik-baik, kaki bisa melangkah yang baik-baik, tangan bisa mengambil yang baik-baik. Insyaallah mudah-mudahan kita gunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita ya. Selagi kita masih ada di dunia, masih hidup, maka fasilitas-fasilitas yang ada di tubuh kita sungguhnya itulah fasilitas-fasilitas yang paling mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesehatan terutama ya. Apalagi di masa pandemi ini kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir maupun batin. Itu. Selawat bertangkai salam tetap selalu tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini kita sama-sama membahas tentang pendidikan di masa pandemi. Ya, mungkin Kak Resti semasa sekolah belum merasakan seperti ini ya. Belum. Masih asik banget ya. Masih asik ya. Banget ketemu tatap muka. Ketemu tatap muka yang main coret-coretan ya. Masih suka nyembunyiin pensil teman. Masih nyembunyiin. Masih bisa main sama teman-teman. Iya, masih main teman-teman. Apalagi waktu SMA ya, waktu masih SMA main di papan tulis, seru ya. Naik di atas meja ya, masya Allah ya. Ternyata Kak Eko tuh kayaknya. Iya, main di kelas lagi belum ada gurunya masuk seperti itu. Tapi nggak bolos ke kantin kan Kak? Ada mungkin sama kreatif. Bolosnya tuh ke warnet ya. Main game lah. Main game ke warnet, main gitu. Masya Allah. Pada lebih kurang 2 tahun kita, hampir 1 tahun setengah ya, 1 tahun lebih, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang sangat mengagetkan bagi kita ya. Karena kita mengubah semua pola hidup kita dengan menjaga jarak, memakai masker, untung tidak menjaga dompet ya. Hati-hati. Awas ya. Kalau dompet tidak dijaga, awas, hati-hati ya. Bahaya. Lebih bahaya dari virus corona ya. Iya. Efeknya lebih menyakitkan ya. Efeknya lebih menyakitkan dan iya, itu adalah masa-masa kita saat ini, dan sadar atau tidak sadarnya pendidikan kita sekarang ini, baik itu anak-anak maupun orang remaja dewasa, kita harus melakukan hal-hal yang baru ya. Belajar bagaimana kita harus menjaga jarak, belajar bagaimana kita menjaga kesehatan. Sebenarnya itu sudah memang sudah qadratullah ya, yang telah diajarkan oleh Islam, harus menjaga
menjaga kesucian badan, menjaga jarak, artinya menjaga jarak dengan lawan jenis, sudah qadratullah. Cuman sekarang bedanya saja kita harus menjaga jarak dengan semua kalangan, ya, kecuali dengan keluarga kita, ya, keluarga dekat maksudnya. Kalau keluarga jauh juga harus berhati-hati. Nah, masa pandemi ini Masya Allah luar biasa, ya. Mungkin para pendidik sekarang ini baru selesai ujian, ya. Saya juga kebenaran saya juga mengajar, jadi tahu, ya, bahwa dari tingkat SD sampai SMA itu baru selesai ujian dan mungkin sudah bagian rapot kali, ya. Iya, udah lagi rapot, iya, baik SD sampai SMA, ya. Maupun mahasiswa, ya, yang saat ini mungkin masih kuliah atau masih menyusun skripsi, ya. Mereka semua belajar dengan media-media online, ya, bukan tatap muka, artinya melalui daring, ya. Apa itu pendidikan-pendidikan yang harus kita ambil dari pandemi ini? Bahwasanya orang tua mungkin selama ini kurang memperhatikan pendidikan anaknya, maka Allah berikan kita virus-virus seperti ini agar kita memperhatikan pendidikan anak kita seperti itu. Mungkin selama ini orang tua lepas tangan kepada gurunya, ya, untuk mempercayai sepenuhnya dengan guru, bahwasanya mendidik anak ini adalah tugas guru, sehingga ketika anak pulang tidak sama sekali ditegur untuk belajar, tidak sama sekali untuk membimbing untuk belajar. Padahal saya sampaikan bahwasanya demi Allah jangan sampai hak orang tua itu dirampas oleh guru. Artinya apa? Orang tua itu berhak mendidik anak. Orang tua itu berhak kasih sayang terhadap anaknya. Jangan sampai hak-hak orang tua itu diambil oleh guru. Guru itu cuma sekedar mendidik. Guru itu hanya sekedar mentransfer daripada ilmu-ilmu yang dia dapat, dan guru itu hanya sekedar tauladan bagi anak-anak itu tidak sampai 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Guru itu hanya sekedar dari jam 7 sampai jam berapa kira-kira, sampai jam 3 itu saja. Sisanya sama orang tua, tidur sama orang tua, makan sama orang tua. Inilah peran penting daripada pendidikan saat pandemi ini, adalah orang tua harus bekerja sama dengan gurunya. Orang tua harus lebih ekstra mengawasi anak-anaknya agar apa? Anak-anak itu memang benar-benar dibimbing dengan sesuai kemampuan orang tua seperti itu. Tapi anehnya sekarang Kak Resti, malah saat pandemi ini dikasih oleh orang tua HP, dikasih orang tua smartphone, smartband, untuk belajar, malah di-download untuk main game seperti Nyambi, itu. ya? Ya, nyambi, ya, luar biasa. Kak Resti tahu nyambi. Saya pun tidak tahu nyambi itu. Nyambi, ya kan masa Kak, gimana? Tuhan bersih kita kayaknya. Nyambi itu, nyambi, ya, iya. Insya Allah, kayak itu sekali lagi pendidikan di masa pandemi ini adalah bagaimana kita menyikapinya. Haruslah kita orang tua yang pertama kali berperan penting dalam menyikapi terhadap anak-anaknya. Seperti itu Kak Resti. Ya. Tugas orang tua nih yang kayaknya penting banget, ya. Karena memang kalau di fenomena sekarang banyak yang bilang kayak kok tadi